Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar anak-anak Ibu pagi ini? Sehat? Sehat, Bu. Ada puasa? Puasa. Siapa yang nggak puasa? Tunjuk tangan. Kenapa kira nggak puasa? Belum kuat puasa? Oh, baiklah. Hari ini siapa yang datang paling awal? Saya, Bu. Ya, kepada Meli tolong pimpin doanya, Nak. Baiklah, teman-teman. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak Ibu, bersikap disiplin itu adalah hal yang sangat baik untuk diri kita dan berguna bagi kita untuk masa depan. Kenapa? Karena dengan sikap disiplin itu kita bisa mencapai tujuan dan impian kita di masa depan seperti cita-cita yang kita inginkan. Baiklah, sebelum Ibu memasuki pembelajaran, Ibu akan mengambil absennya dulu. Azahira Azizi, Hadir, Bu. Anissa Delia Nangsi, Hadir, Bu. Olivia, Hadir, Bu. Khaira Rahmadani, Hadir, Bu. Yovita Delpayelni. Alfa, Bu. Kenapa Alfa? Mengecam sakit pawi, Bu. Oh, kita doakan ya Yelmi cepat sembuh ya. Amin. Amin. Nur Azura, Bu. Meli Kurniawati. Hadir, Bu. Ada yang belum tersebut namanya? Enggak, Bu. Nggak ada. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, ada baiknya anak-anak Ibu menyanyikan salah satu lagu nasional terlebih dahulu. Baiklah, kita hari ini akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ya. Apakah anak-anak Ibu masih ingat dengan lagu Garuda Pancasila? Masih, Bu. Baiklah, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Beliau proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin? Masih, Bu. Ada yang belajar di rumah? Tidak, Bu. Kenapa tidak belajar? Besok-besok belajar ya di rumah supaya kita ingat dengan pembelajaran minggu lalu. Ya, Bu. Karena kemarin kita belajar mengenai tentang keberagaman makhluk hidup, sekarang kita akan memasuki pembelajaran tema 3, yaitu tentang sekarang tanggal berapa? Tanggal 15, Bu. Tanggal 15.
Ayo cintai lingkungan. Ya, ayo cintai lingkungan. Kita masuk ke pembelajaran 1 hari ini, yaitu merawat tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan lingkungan yang ada di sekolahnya. Bagaimana keadaan lingkungan sekolah kita? Kenapa pada diam? Nggak tahu? Coba perhatikan lingkungan sekolah kita. Bagaimana keadaannya? Bersih karena kita selalu membuang sampah pada tempatnya. Kita selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, salah satu cara merawat tumbuhan yaitu dengan menyiram bunga. Siapa ya anak-anak ibu yang suka menyiram bunga? Tunjuk tangan. Ya, pintar ya Olip sama Kaira. Selalu nyiram bunga ya. Pasti bunganya subur. Iya. Nah, salah satu dampak kita dari merawat tumbuhan yaitu selain kita mendapatkan udara yang bersih, kita juga bisa menghirup udara yang segar dan mendapatkan oksigen yang baik untuk tubuh kita. Dan itu juga berguna untuk diri kita. Dari kita untuk kita. Ya. Kaira, kenapa, Nak? Mau minum? Ya, kamu nggak puasa ya? Ya, nggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan. Dari penanaman pohon yang baik. Jadi, salah satu cara mencintai lingkungan yaitu menyiram tanaman. Ya, menyiram tanaman. Menyiram tanaman. Nah, selanjutnya cara mencintai lingkungan tidak tanaman saja loh anak-anak ibu, ada juga dari hewan. Dari hewan kita juga bisa mencintai lingkungan seperti memelihara hewan dengan memberi hewan ternak kita makanan. Nah, dari penjelasan ibu tadi, siapa yang mau ke depan menceritakan salah satu hal yang pernah dia lakukan untuk yaitu melakukan cara mencintai lingkungan? Saya mau Ya, kepada Nur Azura, tolong ke depan. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan atau memberikan contoh sikap peduli pada lingkungan. Salah satu contoh yang pernah saya berikan adalah membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman seperti bunga, membersihkan halaman rumah. Sekian contoh yang bisa saya kasih. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Nur Azura. Tepuk tangannya, anak-anak. Nah, salah satu contoh yang diberikan oleh Nur Azura tadi merupakan contoh dari mencintai atau peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan menyiram tanaman, membuang sampah sembarangan, dan membersihkan halaman rumah. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan media yang ibu bawa sekarang. Ada perbedaan apa dari kedua media ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pemandangan yang subur. Ya, pemandangan yang subur. Yang satunya lagi ada pemandangan seperti apa, anak-anak ibu? Gersang. Ya, gersang. Salah satu hal yang membuat tanaman subur yaitu cara manusia yang merawat tumbuhannya dan menghasilkan tumbuhan yang subur dan sangat bagus, dan lingkungannya pun juga bersih dan asri untuk kita tempat tinggali. Nah, jika kita hanya melihat seperti ini, apakah mata kita memandang indah? Indah. Kenapa tidak indah? Karena gersang. Dan tumbuhannya juga pada layu, pada menguning, dan karena ulah tangan manusia, pepohonannya juga pada roboh. Dari hasil yang anak-anak ibu lihat dari sini, apa anak-anak ibu sudah mengerti tentang mencintai lingkungan? Sudah? Apa ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Tidak? Jadi apa-apa saja contoh cara mencintai lingkungan anak-anak? Yang pertama, menyiram bunga.
menyiram bunga, membuang sampah, lalu apa lagi? Membersihkan halaman rumah, lalu apa lagi? Tidak menebang pohon sembarangan, tidak melakukan pembakaran hutan secara liar. Nah, sekarang Ibu ada tugas untuk anak-anak Ibu. Sebelum Ibu membagikan tugasnya, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok karena ini merupakan tugas diskusi. Nah, Ibu akan menunjuk Kaira berkelompok dengan Meli, Olivia berkelompok dengan Norazura, dan Azizi berkelompok dengan Anissa. Nah, sebelum Ibu membagikan tugasnya, Ibu akan menjelaskan dulu tugasnya seperti apa. Yaitu di sini ada beberapa gambar, yaitu perbandingan gambar tumbuhan terawat dan ada apa, Olive? Ada apa, Olive? Kenapa? Ya, Ibu lanjut ya. Di sini ada tumbuhan terawat dan tumbuhan tidak terawat. Contohnya yang pertama yaitu Ibu contohkan ya. Yang pertama tumbuhan terawat. Apa sih ciri-ciri tumbuhan terawatnya? Yaitu ciri-cirinya tumbuhannya tumbuh subur dan tingginya tumbuh dengan normal. Jika tumbuhan yang tidak terawat, tumbuhnya kerdil atau daunnya akan layu. Nah, di sini merupakan contoh tumbuhan yang tidak terawat. Kenapa? Karena di sini manusianya melakukan pembakaran hutan. Nah, jika yang di sini yang ditanya yaitu mana tumbuhan yang terawat. Dan jika ada tumbuhan yang terawat di sini pada kolam ini, Ananda disuruh untuk menceklis tumbuhan yang terawat. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Ya, sampai di sini mengerti. Setelah diceklis, apa sih ciri-ciri dari tumbuhan yang terawat ini? Sebelumnya Ibu akan menjelaskan ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, Ibu akan menuliskan dulu ciri-ciri tumbuhan yang subur. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Jelas sampai ke belakangan, Ibu? Jelas, Bu. Ya, jelas ya. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri dari tumbuhan yang terawat. Dan jika ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawatnya merupakan kebalikan dari ini. Contohnya, daunnya tidak rimbun atau layu. Nah, kalau yang tidak terawat, batangnya akan kerdil dan tidak tumbuh tinggi. Dan bunganya pasti juga layu. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu paham mengenai ciri-ciri tumbuhan dan ciri-ciri tumbuhan yang terawat? Paham. Ya, paham. Sekarang Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok, tolong duduk dengan per kelompoknya. Nah, baik. Kaira, tolong Ibu nak bagikan ini kepada teman-temannya. 1 per kelompok ya. Bagikan saja. Sudah dapat semuanya?
Sudah, Bu. Mengerti dengan tugasnya? Enggak, Bu. Deli di mana mendapat keraguan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya apa, Nak? Nah, tugasnya kita di sini disuruh untuk menceklis tumbuhan yang terawat. Jika ini atau ini yang merupakan tumbuhan yang terawat, kita akan menceklis. Lalu kita boleh di depan, di sini, atau di belakangnya membuat ciri-ciri yang nomor 1. Apa ciri-cirinya sehingga dikatakan tumbuhan terawat? Nelly mengerti? Yang lain mengerti? Ngerti, Bu. Baik, tugasnya dikerjakan ya. Nah, anak-anak ibu sudah mengerti kan? Sekarang kerjakan berdasarkan kelompoknya dan buat kelompoknya. Nama kelompoknya ini kelompok 1 atau kelompok berapa? Nah, bagaimana diskusinya sudah selesai? Sudah? Belum? Ada yang sulit? Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Kelompok siapa? Ya, kepada kelompok anak Nur Azura, tolong ke depan ceritakan yang nomor 1 bagaimana ciri-cirinya. Apakah betul sama apakah sama dengan teman-teman yang lain ciri-ciri yang dibuat oleh Nur Azura? Sebutkan dari kelompok berapa? Baiklah teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 2. Saya yang bernama Nur Azura Sofi Rahmadia dengan
pola tadi yaitu merawatnya dengan memberi pupuk. Pupuk itu juga berasal dari hewan. Hewannya yaitu seperti sapi, bisa juga dari ayam. Sapi merupakan hewan yang memiliki banyak manfaat seperti dagingnya bisa dimakan. Selain itu apalagi ada manfaatnya dari sapi? Siapa yang tahu? Tainya. Ya, kotoran sapi bisa kita jadikan sebagai pupuk, sebagai pupuk kandang. Selain kotorannya, susu dari sapi juga bergizi untuk diri kita, dan selain susunya, daging sapi juga bergizi untuk diri kita. Nah, selain itu juga ada hewan lain seperti ayam. Ayam juga memiliki banyak manfaat seperti dagingnya bisa dimakan, telurnya bisa dimakan, dan putih telurnya mengandung begitu banyak protein. Lalu, selain dari telur dan daging, juga ada dari kotoran ayam yang dijadikan sebagai pupuk kandang. Iya. Lalu, tidak lain dari pupuk kandang, bulu ayam pun bisa dijadikan sebagai alat bersih-bersih seperti apa? Ya, seperti kemoceng pintar Zizi. Seperti kemoceng. Kemoceng kita gunakan untuk bersih-bersih, dan bersih-bersih juga merupakan salah satu cara untuk mencintai lingkungan. Nah, sekarang semuanya sudah selesai diskusinya. Yang diberikan contoh oleh Nur Azura tadi apa betul? Ada yang kurang lengkap? Atau ada tambahan? Tidak? Kepada Meli, tolong kumpulkan tugasnya, Nak. Nah, karena waktu kita terbatas, Ibu akan menunjukkan gambar dari sini saja ya. Sekarang anak-anak Ibu coba perhatikan gambar ilustrasi yang di belakang. Apa kelihatan di belakang? Kelihatan? Kelihatan. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan gambar yang kedua. Coba lihat yang bagian kiri. Bagaimana bentuk hewannya? Diberi makan. Yang bagian kiri. Terus apa lagi? Seperti apa bentuk hewannya? Kurus. Ya, kurus. Kenapa kurus? Karena tidak diberi makan. Itulah sebabnya jika hewan tidak diberi makan, termasuk kita manusia, jika kita tidak makan dalam 2 hari, apakah kita akan kelaparan atau tidak? Kelaparan. Ya, pasti kelaparan karena tidak diberi makan. Nah, lihat contoh gambar yang di sebelah kanan. Bagaimana bentuk hewannya? Gemuk. Lalu diberi makan. Dia gemuk karena selalu terawat. Nah, gambar di bawah merupakan salah satu bentuk hewan terawat dan tumbuhan terawat. Bagaimana pemandangannya anak-anak Ibu? Indah. Lalu apa lagi? Udaranya bersih, asri. Kita pun tidak merasa bosan untuk duduk di sini. Nah, selanjutnya Ibu. Nah, selanjutnya tugasnya yaitu anak-anak Ibu diminta untuk membuat analisis tentang lingkungan sekolah. Analisisnya yaitu seperti bagaimana ciri-ciri lingkungan sekolah kita. Analisisnya menurut pandangan kita sendiri. Ya. Nah, tugasnya yaitu untuk tugas di rumah, anak-anak Ibu membuat analisis yang ada di lingkungan sekolahnya seperti bagaimana keadaan tumbuhannya atau bagaimana keadaan sampahnya, sudah baik atau benar. Sampai di sini tugasnya mengerti? Kita cuma disuruh membuat ciri-cirinya bagaimana, tapi menurut pendapat kita. Nah,
Hari ini Ibu akan menunjukkan cara menanam tanaman yang baik dan benar kepada anak-anak Ibu. Sebelum itu, sebaiknya kita melakukan penanaman yang diadakan pada lapangan sekolah kita. Sebelum itu, Ibu akan menyebutkan alat-alat atau peralatan yang akan kita gunakan untuk menanam pohon itu, yaitu yang pertama kita menggunakan pot bunga, pupuk kandang, dan tumbuhannya. Nah, sebelum itu kita sebaiknya pergi ke lapangan dulu. Sekarang Ibu sudah menyiapkan beberapa peralatannya, yaitu ada tumbuhan, ada pot bunga. Duduk kali sini. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita masukkan tanahnya dulu, tapi tidak memenuhi pot bunga, cuma setengah pot bunga saja. Lalu kita akan memasukkan tanaman dan menambah pupuk kandangnya lagi. Untuk pupuk kandang yang kering, sebaiknya kita siram sedikit dengan menggunakan sedikit air. Kenapa? Karena jika kita menggunakan banyak air, tumbuhan bisa layu atau mati. Nah, seperti ini. Jika pupuk kandangnya lembab, kita tidak perlu menambah atau menyirami dengan air setelah kita tanam. Nah, tugas yang untuk semester anak-anak Ibu yaitu membawa salah satu tanaman yang anak-anak Ibu tanam untuk tugas tengah semesternya. Baiklah, kita tutup ini ya. Tanamannya seperti apa, Bu? Ya, terserah mau seperti apa, mau bunga atau mau tumbuhan lain, terserah anak-anak Ibu. Yang penting bisa anak-anak Ibu tanam untuk anak-anak Ibu bawa ke sekolah. Sampai di sini anak-anak Ibu mengerti? Ibu. Ya. Selanjutnya yaitu karena pembelajaran kita sudah habis, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, kepada Nur Azura. Contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Ya, contoh peduli terhadap sikap peduli terhadap lingkungan. Yang kedua itu cara memelihara hewan dengan baik. Ya, cara memelihara dengan baik dan membuang sampah sembarangan itu merupakan salah satu contoh dari ayo mencintai lingkungan. Tidak jauh-jauh, itu merupakan salah satu contoh mencintai lingkungan kita sendiri. Nah, karena sudah disimpulkan oleh Nur Azura, hari ini kita tutup pembelajaran kita sampai di sini.